Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang dan selamat menjadi mahasiswa di STQ PGRI Sumatera Barat, kampus yang mencerahkan dan menginspirasi anak bangsa. Harapan kita, proses perkuliahan yang kita jalani bisa berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang kita harapkan. Saudara mahasiswa yang Bapak banggakan, sebelum Bapak jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah kepekerjaan pada semester ganjil periode 2020-2021, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan kontrak perkuliahan ataupun aturan yang harus kita laksanakan selama satu semester ini. Yang pertama mengenai kehadiran, yaitu saudara diharuskan untuk mengikuti perkuliahan 80% dari jumlah pertemuan yang seharusnya kita laksanakan. Jumlah pertemuan yang harus kita laksanakan itu seharusnya ada 16 kali pertemuan di luar ujian akhir semester. Namun sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu, saudara harus hadir mulai dari awal sampai akhir perkuliahan minimal 13 kali pertemuan. Artinya kalau ada saudara yang tidak memenuhi jumlah minimal tersebut, berarti saudara tidak boleh untuk mengikuti ujian akhir semester. Makanya kehadiran kita di dalam perkuliahan itu tentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh prodi. Tetapi ada batas toleransi keterlambatan. Mengingat perkuliahan yang kita jalani sekarang itu adalah perkuliahan online, toleransi waktu selama 15 menit. Artinya kalau saudara sudah masuk mengikuti perkuliahan di dalam rentangan 15 menit itu, berarti saudara masih dianggap hadir. Tetapi bagi saudara yang terlambat, berarti saudara dianggap alfa atau tidak hadir, walaupun mengikuti perkuliahan setelah itu sampai proses perkuliahan selesai. Makanya diharapkan karena perkuliahan kita laksanakan secara online, saudara harus standby di hadapan laptopnya ataupun melalui Androidnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi. Kemudian mengenai tugas yang diberikan. Apakah itu tugas kelompok ataupun tugas individu? Kalau untuk tugas kelompok, siapapun boleh mengupload ataupun memasukkannya melalui e-learning di akun masing-masing. Jadi ketika ada saudara yang sudah memasukkan tugas kelompok kepada akunnya, berarti otomatis itu sudah berlaku untuk anggota yang lain yang berada pada kelompok itu. Untuk tugas individu, tugas di individu itu wajib dikumpulkan untuk setiap pertemuan sesuai dengan materi yang kita pelajari ketika itu. Makanya saudara cek kembali, lihat kembali RPS yang ada pada saudara, kira-kira untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi apa. Jadi sebagai tugas individu, itu setiap mahasiswa diharuskan membuat resume sesuai dengan materi yang dipelajari. Kecuali kelompok yang tampil ketika itu. Dia hanya membuat makalah, slide presentasi, kemudian video presentasinya. Nah, ini sudah
terkait dengan penilaian yang akan kita lakukan selama 1 semester. Jadi selama 1 semester, adapun komponen yang akan kita lakukan penilaian. Yang pertama yaitu adalah sikap dan tata nilai. Yang kedua ada mengenai keterampilan, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu adalah komponen pengetahuan. Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Besarnya persentase untuk sikap dan tata nilai itu ada 15%. Keterampilan umum 25%, keterampilan khusus 25%, pengetahuan untuk UTS itu 15%, dan ujian akhir semester itu 20%. Sehingga besar persentase untuk semua komponen itu ada sebanyak 100%. Masing-masing penilaian ini memiliki indikator yang berbeda-beda. Indikator pertama, untuk sikap dan tata nilai ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan itu. Seperti contoh, untuk pertemuan pertama, itu capaian pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan RPS dan kontrak perkuliahan. Artinya apa yang disampaikan, RPS yang dijelaskan dan kontrak perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa betul-betul memahami dan menguasai apa yang disampaikan oleh dosen. Indikator yang akan dinilai yaitu adalah disiplin, kemudian rasa menghargainya. Itu di tata nilai dan sikap. Ada disiplin, ini berkaitan dengan kehadiran saudara, apakah hadir tepat waktu atau tidak. Kalau dia berada pada rentangan yang 15 menit tadi, seperti contoh dia harusnya masuk 7.30 contoh, tetapi karena dia terlambat masuknya jam 7:40 atau 45 menit, berarti dia dianggap disiplin dalam masalah kehadiran. Begitu juga dalam mengumpulkan tugas. Ketika tugas itu diminta untuk mengumpulkannya pada pas pertemuan berikutnya, dia mengumpulkan di dalam rentangan jam itu, berarti dia disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kalau untuk indikator menghargai, itu tergantung dari proses perkuliahan yang sedang berjalan. Kalau seandainya proses perkuliahan kita lakukan secara diskusi, maka di sana akan tampak apakah dia betul-betul menghargai pendapat kawannya, pertanyaan kawannya, tanpa meremehkan apa yang ditanyakan ataupun yang disampaikan oleh temannya. Makanya diharapkan nanti, apakah diskusi itu melalui WA group, melalui e-learning kah, atau melalui virtual secara tatap muka melalui Zoom atau Microsoft Teams, apakah dia betul-betul menghargai apa yang disampaikan oleh teman. Makanya penilaian itu akan dilakukan. Dan khusus untuk diskusi, ini akan tergambar pada pertemuan kedua. Itu ada beberapa indikator. Ada disiplin, ada menghargai, tanggung jawab, dan penguasaan konsep. Penguasaan konsep ini akan berkaitan dengan keaktifan dia di dalam melaksanakan diskusi. Walaupun dia ada pertanyaan yang diragukan, kemudian dia tanggapi pertanyaan itu lagi, sekalipun dia mempelajarinya dari buku paket atau mengambilnya dari Google ataupun internet. Asalkan dia ikut berpartisipasi dan apa yang disampaikannya itu sesuai dengan teori yang diperoleh, maka dianggap dia sudah menguasai konsep. Kalau ada terkendala dalam melaksanakan diskusi, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kelompok yang presentasi, setiap kita diizinkan untuk memberikan masukan ataupun menjawab dari pertanyaan itu.
Kalaupun pertanyaan itu susah atau tidak bisa untuk dijawab, nanti Bapak yang akan bantu. Bapak yang akan membimbing saudara sehingga saudara itu mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman yang tidak presentasi. Makanya di sini butuh kolaborasi kita, kerjasama kita, komunikasi yang bagus, sehingga materi yang disampaikan itu bisa kita pahami bersama. Jadi Bapak harapkan agar kita bisa memahami setiap materi yang diberikan untuk setiap pertemuan, silahkan dicari referensi sebanyak-banyaknya. Apakah itu dari buku, dari internet, dari artikel, sehingga kita bisa memperkaya ataupun memperbanyak ilmu kita mengenai materi yang disampaikan. Kemudian untuk berikutnya, itu ada keterampilan umum dan ada keterampilan khusus. Di mana diambil? Yang 25% ini akan Bapak ambil berdasarkan makalah, berdasarkan slide presentasi ataupun video presentasi yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Jadi usahakan membuat makalah, slide presentasi, dan video itu semaksimal mungkin saudara buat. Sementara untuk keterampilan khusus, ini akan dinilai berdasarkan resume yang saudara buat untuk setiap kali pertemuan. Jadi semua saudara diharuskan untuk membuat resume. Itu pertama. Yang kedua yaitu mengerjakan setiap latihan ataupun menjawab setiap kuis yang diberikan sebelum atau setelah perkuliahan itu berlangsung. Jadi ada dua, untuk keterampilan umum itu mengenai makalah, dan untuk keterampilan khusus ada resume, kemudian ada latihan yang diberikan oleh dosen. Untuk pengetahuan UTS, materi yang diujikan untuk ujian tengah semester itu adalah materi yang dipelajari sampai UTS itu. Begitu juga untuk ujian akhir semester. Itu materi yang akan diujikan itu adalah materi sesudah UTS. Jadi karena perkuliahan yang kita laksanakan ini adalah perkuliahan online, berarti untuk UTS dan UAS akan diminta gambaran ataupun deskripsi mengenai materi yang sudah dipelajari selama ini dan dikaitkan dengan teori yang sudah dipahami dan dikuasai ketika kita melaksanakan proses perkuliahan. Jadi walaupun nanti minta pendapat ataupun gambaran saudara, itu harus dijelaskan dengan teori-teori pendukung dari buku sumber, dari artikel, ataupun dari referensi-referensi lainnya. Itu yang akan meninggikan nilai saudara pas di UTS dan UAS. Jadi walaupun perkuliahan yang kita lakukan ini adalah perkuliahan online, tetapi coba lakukan dengan semaksimal mungkin sehingga hasil yang kita capai itu sesuai dengan yang kita targetkan. Referensi yang akan kita gunakan untuk selama 1 semester ini bisa saudara lihat di RPS yang sudah Bapak upload melalui e-learning. Makanya dari materi, bahan ajar, ataupun modul, dan latihan yang diberikan itu diharapkan untuk membuka e-learning setiap minggu. Itulah beberapa gambaran mengenai perkuliahan yang akan kita lakukan pada 1 semester ini. Kalau untuk materinya secara detailnya itu bisa kita lihat di RPS ataupun rencana pembelajaran semester yang kita miliki masing-masing. Itu ada sebanyak 13 materi yang akan kita pelajari. Itu yang setiap kelompok itu ditugaskan untuk membuat sebanyak 13 materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Masing kita akan dibagi ke dalam
13 kelompok, dan 13 kelompok ini diwajibkan untuk membuat materi, makalah, kemudian slide presentasi dan video presentasi berdasarkan materi yang akan dibagikan. Untuk pembagian materi nanti akan Bapak share melalui WA group kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.